Ada sebuah pertanyaan yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka, namun diam-diam menghantui banyak keluarga selama berabad-abad. Mengapa dalam satu garis keturunan, ada keluarga yang seperti dilindungi oleh keberuntungan? Bisnis mereka berkembang, anak-anaknya mudah mendapatkan peluang. Rezeki seolah datang dari arah yang tidak terduga. Sementara di keluarga lain, seolah ada tembok tak terlihat. Kerja keras tidak selalu membuahkan hasil. Usaha sering runtuh di saat hampir berhasil. Dan pola kesulitan itu muncul berulang dari generasi ke generasi. Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih tua? Sesuatu yang mengalir diam-diam melalui darah, nama keluarga, dan ingatan yang bahkan kita tidak sadari. Dalam tradisi esoterik kuno, dari Jawa kuno, Tibet, hingga Mesir kuno, ada satu konsep yang dianggap sangat menentukan nasib keturunan. Konsep itu disebut energi leluhur. Bukan sekadar menghormati orang tua, bukan sekadar tradisi ziarah atau ritual keluarga, tetapi sebuah jaringan energi tak kasat mata yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan sebuah garis keturunan. Para penjaga pengetahuan kuno percaya bahwa setiap manusia tidak pernah berdiri sendirian. Di belakang kita, ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan jiwa yang pernah hidup sebelum kita. Dan setiap pilihan, luka, keberhasilan, sumpah, bahkan dosa mereka meninggalkan jejak energi. Jejak inilah yang menurut banyak tradisi spiritual mempengaruhi aliran rezeki, kesehatan, dan peluang hidup keturunannya. Beberapa leluhur meninggalkan warisan keberkahan. Yang lain, tanpa disadari, meninggalkan simpul energi yang belum terselesaikan. Dan simpul itulah yang kadang muncul sebagai kesulitan finansial yang berulang, konflik keluarga yang tidak pernah selesai, atau perasaan seperti hidup berjalan dengan rem yang tak terlihat. Namun di balik misteri ini, ada sebuah kabar yang jarang dibicarakan. Energi leluhur bukan sekadar beban. Ia juga bisa menjadi sumber kekuatan terbesar yang dimiliki seseorang. Dalam video ini, kita akan membuka satu persatu lapisan rahasia tersebut. Kita akan membahas bagaimana energi leluhur sebenarnya bekerja dalam garis keturunan. Mengapa banyak orang modern tanpa sadar memutus hubungan dengan sumber kekuatan ini? Dan yang paling penting, bagaimana seseorang bisa mengaktifkan kembali aliran rezeki yang tersambung dengan leluhur mereka. Karena mungkin, nasib yang kamu anggap sebagai takdir pribadi selama ini, sebenarnya adalah cerita yang jauh lebih tua daripada hidupmu sendiri. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu sedang mewarisi keberkahan? Atau justru membawa simpul energi yang belum pernah diselesaikan oleh generasi sebelummu? Jauh sebelum dunia modern berbicara tentang genetika, trauma antar generasi, atau pola keluarga, peradaban kuno sebenarnya sudah memahami satu hal yang sama, namun dengan bahasa yang berbeda. Mereka menyebutnya roh leluhur, garis darah, atau warisan jiwa. Di Tiongkok kuno, hampir setiap rumah memiliki altar leluhur. Bukan sekedar simbol penghormatan, tetapi dianggap sebagai titik energi yang menjaga keseimbangan hidup keluarga. Dalam kepercayaan Tao dan Konfusianisme, diyakini bahwa leluhur yang dihormati akan menjadi penjaga tak terlihat yang membantu membuka jalan keberuntungan bagi keturunannya. Di Afrika Barat, suku-suku kuno memiliki konsep living lineage, gagasan bahwa orang yang hidup hanyalah bagian kecil dari komunitas besar yang juga mencakup para leluhur. Mereka percaya bahwa ketika hubungan dengan leluhur selaras, maka tanah akan subur, usaha akan berkembang, dan anak-anak akan tumbuh dengan keberuntungan alami. Tradisi Jawa kuno pun menyimpan pemahaman yang serupa. Dalam naskah-naskah kejawen lama, dikenal konsep trah atau garis keturunan energi. Bukan hanya nama keluarga, tetapi sebuah aliran batin yang membawa sifat, kecenderungan nasib, dan bahkan potensi rezeki dari generasi ke generasi. Para leluhur dipercaya tidak sepenuhnya hilang.
Mereka hanya berpindah ke lapisan keberadaan lain, namun tetap terhubung dengan keturunannya melalui ikatan batin dan energi darah. Itulah sebabnya dalam budaya Nusantara ada banyak ritual seperti ziarah makam, sedekah bumi, selamatan keluarga, dan doa-doa khusus untuk leluhur. Semua ritual ini bukan sekedar tradisi sosial. Secara esoterik, ritual tersebut dianggap sebagai cara menjaga aliran energi antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Namun ada satu fakta menarik yang jarang dibahas. Pengetahuan tentang hubungan leluhur dan rezeki sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya perlahan tersingkir oleh cara berpikir modern yang menganggap realitas hanya terbatas pada apa yang bisa dilihat dan diukur. Ketika dunia mulai menolak dimensi spiritual kehidupan, hubungan manusia dengan leluhurnya juga ikut terputus. Akibatnya, banyak orang modern hidup seperti pohon yang akarnya dipotong. Mereka masih berdiri, masih bekerja, masih berusaha. Namun tanpa akar yang kuat, pohon itu kehilangan sumber energi yang seharusnya menopangnya. Dalam tradisi esoterik, diyakini bahwa ketika seseorang tidak sadar terhadap garis leluhurnya, ia bisa tanpa sengaja mewarisi pola yang belum selesai. Misalnya, seorang leluhur yang pernah hidup dalam kemiskinan ekstrim bisa meninggalkan pola ketakutan terhadap uang. Seorang leluhur yang pernah mengkhianati orang lain demi kekayaan bisa meninggalkan energi konflik terhadap rezeki. Dan pola-pola ini tidak selalu muncul sebagai kejadian yang sama. Seringkali ia muncul sebagai perasaan batin yang sulit dijelaskan. Rasa takut gagal, perasaan tidak pantas menerima kelimpahan, atau kebiasaan merusak peluang ketika kesuksesan mulai mendekat. Namun, yang menarik, banyak tradisi spiritual kuno juga mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Energi leluhur tidak hanya membawa luka, ia juga membawa harta karun yang luar biasa. Keberanian seorang leluhur bisa muncul sebagai bakat kepemimpinan pada cucunya. Kebijaksanaan seorang nenek moyang bisa muncul sebagai intuisi kuat pada keturunannya. Dan keberkahan yang pernah dibangun oleh satu generasi bisa mengalir sampai puluhan generasi setelahnya. Inilah sebabnya banyak guru spiritual kuno mengatakan sesuatu yang terdengar sederhana namun sangat dalam. Seseorang tidak pernah benar-benar memulai hidup dari nol. Ia selalu memulai dari titik yang telah dibangun oleh leluhurnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah energi leluhur itu ada atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kita sadar terhadapnya, atau justru hidup tanpa pernah memahami kekuatan yang sebenarnya mengalir di balik kehidupan kita sendiri. Dan untuk memahami itu, kita harus mulai melihat bagaimana energi ini sebenarnya bekerja dalam kehidupan manusia. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka satu demi satu mekanisme tersembunyi yang membuat energi leluhur bisa mempengaruhi rezeki, peluang, dan arah hidup keturunannya. Bagaimana energi leluhur mengalir dalam garis keturunan? Bayangkan sebuah sungai yang sangat panjang. Sungai itu tidak dimulai dari tempat kamu berdiri sekarang. Ia berasal dari mata air yang jauh di pegunungan masa lalu. Tempat para leluhurmu pernah hidup, berjuang, mencintai, dan membuat keputusan yang membentuk arah aliran air itu. Air yang kamu sentuh hari ini sebenarnya sudah mengalir melewati banyak kehidupan sebelum mencapai tanganmu. Begitulah cara banyak tradisi esoterik menjelaskan energi leluhur. Ia bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ia adalah arus panjang pengalaman, emosi, dan keputusan yang diwariskan melalui garis keturunan. Namun, energi ini tidak mengalir hanya melalui darah secara biologis. Ia juga mengalir melalui cerita keluarga, keyakinan yang diturunkan, pola perilaku dan ingatan emosional yang tertanam dalam jiwa keluarga. Misalnya, perhatikan satu pola yang sering muncul dalam banyak keluarga. Ada keluarga yang sejak beberapa generasi selalu memiliki bakat berdagang. Kakek seorang pedagang, ayah membuka usaha sendiri. Anaknya secara alami juga memiliki insting bisnis yang kuat. Sebaliknya,
Ada keluarga yang selama beberapa generasi selalu bekerja sebagai pelayan sistem, pegawai, pekerja tetap, atau profesi yang mencari keamanan. Ini bukan sekadar kebetulan. Dalam perspektif esoterik, pola itu disebut jalur energi keluarga. Setiap keputusan yang diambil oleh leluhur meninggalkan semacam jejak frekuensi dalam garis keturunan. Ketika seorang leluhur berhasil membangun sesuatu dengan keberanian, ketekunan, dan integritas, energi keberhasilan itu menjadi semacam medan kemungkinan bagi generasi setelahnya. Itulah sebabnya kadang kita melihat seseorang yang tampak alami dalam sesuatu. Seorang anak yang sejak kecil memiliki insting kepemimpinan. Seorang keturunan seniman yang mudah menciptakan karya. Atau seseorang yang tampaknya selalu menemukan peluang finansial di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Seringkali itu bukan hanya bakat pribadi. Itu adalah gema dari kekuatan leluhur yang pernah berjalan di jalur yang sama. Namun seperti sungai yang bisa membawa air jernih, ia juga bisa membawa lumpur. Tidak semua warisan energi leluhur bersifat ringan. Beberapa leluhur mungkin pernah hidup dalam kondisi yang sangat keras. Mereka mengalami kehilangan, pengkhianatan, kemiskinan, atau konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Emosi yang sangat kuat, terutama rasa takut, marah, atau bersalah, seringkali meninggalkan simpul energi dalam garis keturunan. Dan simpul ini bisa muncul pada generasi berikutnya dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, seorang leluhur yang kehilangan semua hartanya karena pengkhianatan bisa meninggalkan pola ketidakpercayaan terhadap rezeki. Keturunannya mungkin secara tidak sadar selalu merasa bahwa uang tidak aman. Sehingga setiap kali mereka mulai berhasil, mereka tanpa sadar membuat keputusan yang menghancurkan stabilitas itu. Atau seorang leluhur yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, bisa meninggalkan energi bertahan hidup yang sangat kuat. Energi ini membuat keturunannya sangat bekerja keras, tetapi juga sering hidup dalam ketakutan bahwa rezeki bisa hilang kapan saja. Yang menarik adalah banyak orang yang mengalami pola ini tidak pernah menyadari sumbernya. Mereka hanya merasa seperti ada sesuatu yang aneh dalam hidup mereka. Mereka bekerja keras, tetapi selalu ada hambatan yang muncul di saat yang tidak terduga. Mereka memiliki potensi besar, tetapi seolah-olah ada rem tak terlihat yang menahan langkah mereka. Dalam tradisi spiritual kuno, kondisi ini disebut sebagai resonansi leluhur. Artinya, kehidupan seseorang tidak hanya bergerak berdasarkan pilihannya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh frekuensi emosional dan spiritual yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan. Energi leluhur bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Ia lebih seperti peta lama. Jika seseorang tidak sadar terhadapnya, ia akan mengikuti jalur itu tanpa berpikir. Namun jika seseorang mulai memahami peta tersebut, ia bisa mulai melihat jalan lain yang sebelumnya tersembunyi. Dan di titik inilah rahasia yang jauh lebih dalam mulai terbuka. Karena sebenarnya hubungan manusia dengan leluhurnya bukan hanya tentang warisan energi, tetapi juga tentang perjanjian tak terlihat yang pernah dibuat dalam garis keturunan itu sendiri. Dan perjanjian-perjanjian inilah yang seringkali menjadi kunci mengapa rezeki bisa mengalir dengan lancar pada satu keluarga, namun terasa terhambat pada keluarga lainnya. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi ke wilayah yang jarang dibahas, tentang sumpah leluhur, mitos yang keliru tentang kutukan keluarga, dan rahasia bagaimana beberapa orang berhasil membebaskan garis keturunannya dari pola lama yang membatasi rezeki mereka. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu sesuatu. Tuliskan di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Saya penasaran, sejauh mana pesan ini sudah berjalan. Apakah sampai ke Jakarta, Surabaya, Makassar, atau mungkin sampai ke desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota?
Tuliskan kotanya di komentar. Karena siapa tahu, seseorang dari garis keturunan yang sama dengan kalian juga sedang menonton video ini di tempat lain. Dan mungkin, tanpa disadari, kalian sedang membuka rahasia yang sama tentang keluarga kalian. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang jauh lebih dalam. Dalam banyak tradisi spiritual kuno, ada satu hal yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Bukan karena tidak penting, justru karena terlalu kuat pengaruhnya. Hal itu adalah sumpah leluhur. Di masa lalu, hidup tidak selalu sederhana. Para leluhur kita hidup dalam masa perang, penjajahan, kelaparan, konflik keluarga, dan berbagai keadaan ekstrim yang menuntut keputusan besar. Dalam situasi seperti itu, seringkali seseorang membuat janji atau sumpah yang sangat kuat secara emosional. Misalnya, seorang leluhur yang pernah dikhianati dalam bisnis mungkin bersumpah, "Aku tidak akan pernah mempercayai siapapun lagi dalam urusan uang." Atau seseorang yang pernah kehilangan keluarga karena kekayaan bisa berkata dalam keputusasaan, "Lebih baik hidup miskin daripada kehilangan semuanya lagi." Kata-kata seperti ini mungkin hanya diucapkan sekali, namun dalam perspektif esoterik, emosi yang sangat kuat bisa menciptakan jejak energi yang bertahan lama dalam garis keturunan. Seolah-olah sumpah itu tertanam dalam memori keluarga. Dan tanpa disadari, generasi berikutnya bisa mulai hidup dengan pola yang sama. Bukan karena mereka memilihnya, tetapi karena mereka mewarisi frekuensi emosional dari keputusan masa lalu. Disinilah muncul konsep yang sering disalahpahami, kutukan keluarga. Banyak orang percaya bahwa jika sebuah keluarga mengalami kesulitan berulang, entah itu masalah rezeki, konflik, atau kegagalan usaha, berarti ada kutukan misterius yang melekat pada garis keturunan mereka. Namun banyak guru spiritual kuno mengatakan sesuatu yang berbeda. Seringkali, yang disebut kutukan sebenarnya bukanlah kutukan sama sekali. Ia hanyalah pola energi yang belum pernah disadari dan diselesaikan. Seperti gema suara yang terus memantul di dalam sebuah gua. Selama tidak ada yang menyadari dari mana suara itu berasal, gema itu akan terus terdengar. Namun begitu seseorang menemukan sumbernya, gema itu perlahan bisa berhenti. Hal yang sama berlaku pada energi leluhur. Beberapa keluarga mungkin mewarisi keberanian, kemurahan hati, atau kemampuan membangun kekayaan. Namun keluarga lain mungkin mewarisi ketakutan terhadap kehilangan, konflik tentang uang, atau keyakinan bahwa kesuksesan selalu membawa masalah. Yang menarik, pola ini sering muncul dengan cara yang sangat halus. Misalnya, ada orang yang sangat berbakat dalam bisnis. Namun setiap kali usahanya mulai berkembang, tiba-tiba muncul konflik dengan partner, masalah hukum, atau keputusan impulsif yang merusak semuanya. Atau seseorang yang sebenarnya punya peluang besar, tetapi selalu merasa tidak pantas menerima kelimpahan. Seolah-olah ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata, "Ini terlalu bagus untukmu." Dalam banyak kasus, suara itu bukan benar-benar miliknya. Ia adalah gema dari cerita lama yang belum pernah disadari dalam garis keluarganya. Namun di balik semua ini, ada satu rahasia yang sangat jarang diajarkan secara terbuka. Energi leluhur bukan hanya sesuatu yang kita warisi. Ia juga sesuatu yang bisa kita ubah. Dalam banyak tradisi spiritual kuno, diyakini bahwa satu orang yang sadar dalam sebuah keluarga bisa mulai mengubah arah energi seluruh garis keturunannya. Seseorang yang mulai memahami pola lama, memaafkan luka yang diwariskan, dan menciptakan hubungan baru dengan leluhurnya, secara perlahan bisa membuka jalur energi yang sebelumnya terhambat. Seolah-olah simpul yang telah terikat selama puluhan tahun, akhirnya mulai terurai. Dan ketika simpul itu terbuka, seringkali perubahan tidak hanya terjadi dalam batin seseorang. Ia juga mulai terlihat dalam kehidupan nyata. Peluang baru muncul, hubungan membaik, dan rezeki yang dulu terasa seret mulai menemukan jalannya kembali. Namun pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sebenarnya cara seseorang mulai menyelaraskan kembali energi dengan leluhurnya? Apakah itu membutuhkan ritual yang rumit? Ataukah ada cara yang jauh lebih sederhana, namun sering diabaikan oleh manusia modern? Di bagian berikutnya,
kita akan membahas beberapa praktik sederhana namun sangat kuat yang digunakan dalam berbagai tradisi spiritual untuk membuka kembali aliran energi leluhur dan secara perlahan mengubah hubungan seseorang dengan rezeki dalam hidupnya. Sekarang, sebelum kita masuk ke bagian ini, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Jika kamu sedang menonton video ini dengan penuh perhatian, coba tarik nafas perlahan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Biarkan bahumu rileks. Biarkan pikiranmu sedikit tenang. Karena untuk memahami hubungan kita dengan leluhur, kita tidak hanya menggunakan pikiran, kita juga menggunakan kesadaran batin. Banyak orang membayangkan bahwa menyelaraskan energi leluhur harus dilakukan dengan ritual yang rumit, mantra rahasia, atau praktik mistis yang sulit. Namun dalam banyak tradisi spiritual kuno, langkah pertama sebenarnya sangat sederhana. Langkah pertama adalah mengakui keberadaan mereka. Bukan memuja, bukan takut, tetapi menghormati. Karena secara sadar atau tidak, hidup yang kamu jalani sekarang berdiri di atas ribuan keputusan yang pernah dibuat oleh orang-orang sebelum kamu. Tanpa mereka, kamu tidak akan berada di sini. Latihan pertama yang bisa kamu lakukan sangat sederhana. Cobalah lakukan ini pada malam hari atau ketika suasana tenang. Duduklah dengan nyaman. Tarik nafas perlahan seperti tadi. Lalu bayangkan di belakangmu berdiri barisan panjang manusia. Mereka adalah leluhurmu, ayah, ibu, kakek, nenek. Dan di belakang mereka masih ada banyak lagi. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Kamu tidak perlu melihat wajah mereka dengan jelas. Cukup rasakan bahwa kamu tidak berdiri sendirian. Kemudian, ucapkan dalam hati kalimat sederhana ini. Terima kasih atas kehidupan yang kalian teruskan sampai kepadaku. Apapun yang pernah terjadi dalam garis keluarga ini, aku memilih untuk membawa kebijaksanaan, bukan luka. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, namun secara psikologis dan spiritual, ia menciptakan sesuatu yang sangat penting. Ia mengubah hubunganmu dengan masa lalu. Banyak orang hidup dengan membawa kemarahan terhadap keluarga mereka. Ada yang menyalahkan orang tua, ada yang menyimpan luka lama. Dan tanpa disadari, emosi itu menciptakan ketegangan dalam aliran energi keluarga. Ketika seseorang mulai berdamai dengan garis leluhurnya, bukan berarti membenarkan semua kesalahan masa lalu, tetapi menerima bahwa cerita itu adalah bagian dari perjalanan keluarga. Maka sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Ia berhenti melawan masa lalu. Dan ketika perlawanan itu berhenti, energi yang sebelumnya terjebak mulai mengalir kembali. Latihan kedua yang sangat kuat adalah mengenali pola keluarga. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa pola yang sering muncul dalam keluargaku? Apakah ada cerita tentang kesulitan uang yang selalu berulang? Apakah ada konflik yang terus muncul dari generasi ke generasi? Atau justru ada kekuatan tertentu, seperti keberanian, kreativitas, atau kemampuan berdagang yang selalu muncul dalam keluargaku? Dengan mengenali pola ini, kamu mulai melihat peta energi keluarga. Dan ketika kamu sadar terhadap peta itu, kamu bisa mulai membuat pilihan yang berbeda. Misalnya, jika kamu berasal dari keluarga yang selalu hidup dalam ketakutan terhadap uang, kamu bisa mulai menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan rezeki. Jika keluargamu memiliki bakat bisnis yang kuat, kamu bisa mulai menghargai itu sebagai warisan energi positif yang bisa kamu kembangkan. Namun ada satu hal penting yang perlu diingat. Menyelaraskan energi leluhur bukan berarti hidup di masa lalu. Tujuannya justru agar kamu bisa hidup lebih bebas di masa kini. Karena ketika seseorang memahami dari mana ia berasal, ia tidak lagi berjalan tanpa arah. Ia seperti seorang pelaut yang akhirnya menemukan peta laut yang selama ini tersembunyi. Dan dari titik itu, ia bisa memilih arah perjalanan hidupnya dengan lebih sadar. Sekarang, sebelum kita masuk ke bagian penutup nanti, saya ingin kamu sekali lagi menarik nafas perlahan. Rasakan tubuhmu lebih tenang. Dan sadari satu hal sederhana ini.
Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kamu berjalan sendirian dalam hidup. Namun sebenarnya, di belakangmu ada sejarah panjang kehidupan yang mengalir sampai ke titik ini. Dan mungkin hanya dengan sedikit kesadaran saja, kamu sudah mulai membuka jalur baru bagi dirimu dan juga bagi generasi yang akan datang setelahmu. Jika kita melihat kembali apa yang sudah kita bahas hari ini, ada satu kesadaran yang perlahan mulai muncul, bahwa hidup kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Di balik setiap langkah yang kita ambil hari ini, ada jejak panjang dari generasi yang datang sebelum kita. Ada perjuangan yang tidak kita lihat, ada keputusan yang tidak kita ketahui, ada luka yang mungkin belum pernah sempat disembuhkan. Namun, ada juga keberanian, ada kebijaksanaan, dan ada keberkahan yang diam-diam mengalir melalui garis keturunan kita. Energi leluhur bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ia bukan kutukan misterius yang menentukan hidup seseorang tanpa pilihan. Sebaliknya, ia lebih seperti arus besar yang membawa cerita panjang sebuah keluarga. Jika kita tidak sadar terhadapnya, kita akan hanyut mengikuti arus itu. Tetapi ketika kita mulai melihatnya, memahami polanya dan berdamai dengan masa lalu, kita bisa mulai mengubah arah arus tersebut. Dan di titik itulah sesuatu yang sangat menarik terjadi. Ketika satu orang dalam sebuah keluarga mulai sadar, mulai menyembuhkan luka lama, mulai menghormati masa lalu tanpa terjebak di dalamnya, seringkali perubahan itu tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia mulai mempengaruhi seluruh garis keturunan, seolah seseorang akhirnya membuka simpul yang telah lama mengikat energi keluarga, dan dari sana peluang baru mulai muncul. Rezeki mulai mengalir dengan cara yang berbeda, hubungan menjadi lebih ringan, dan kehidupan terasa lebih selaras. Mungkin kamu yang sedang menonton video ini adalah orang itu dalam keluargamu. Orang yang pertama kali mulai menyadari pola lama. Orang yang pertama kali mulai bertanya, apakah ada cara lain untuk menjalani hidup ini? Jika itu benar, maka perjalananmu mungkin bukan hanya tentang dirimu sendiri. Mungkin kamu sedang membuka jalan baru bagi generasi yang akan datang setelahmu. Sekarang, saya ingin bertanya satu hal terakhir untuk kamu yang masih menonton sampai akhir. Menurutmu, apakah dalam keluargamu ada pola tertentu yang terus berulang? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga tuliskan kamu menonton video ini dari kota mana. Saya selalu tertarik melihat bagaimana pesan seperti ini bisa menjangkau berbagai tempat, dari kota besar sampai desa kecil di berbagai penjuru. Jika video ini membuatmu berpikir lebih dalam tentang kehidupan, keluarga, dan perjalanan spiritualmu, kamu juga bisa membantu channel ini dengan like video ini dan subscribe. Karena di channel ini, kita akan terus membuka berbagai pengetahuan kuno, kebijaksanaan esoterik, dan cara-cara praktis untuk memahami kehidupan dengan perspektif yang lebih dalam. Dan ingat satu hal terakhir, mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu para leluhur kita, namun, dengan kesadaran, kita selalu bisa mengubah arah masa depan garis keturunan kita.